Saya larinya ke Nanjing. Saya sekolah di Nanjing. Kok larinya jauh sekali kan? Naik apa waktu itu Pak Moda? Berenang. naik kapal, Pak. Berapa lama itu? Mungkin 8 hari atau 9 hari ya, Pak. Dan semua ini adalah begitu malang nasib saya. Saya mengalami peperangan 4 kali. Ya, jadi saya merasa bahwa selama 20 tahun yang pertama saya itu adalah nasibnya malang. Tapi untung sekali sekarang nasib saya tidak malang. Nah, tidak malang itu oleh karena saya diberkati dengan buku-buku yang saya baca itu, sehingga saya tahu bahwa kalau mau ikut kerja besar ini harusnya adalah datang ke ibu kota. Maka saya beranikan diri, saya datang. Ayah saya mengatakan bahwa di ibu kota Jakarta itu hanya orang kaya yang bisa di sana. Orang yang punya koneksi yang banyak itu baru bisa hidup. Nah, saya jelaskan bahwa pohon yang ditanam di dalam pot itu tidak pernah akan bertumbuh besar, akan menjadi bonsai. Jadi saya minta supaya saya diizinkan untuk datang ke Jakarta. Waktu Bapak ngomong gitu dengan ayah Anda, itu usia Bapak berapa? 21, Pak. Jadi Bapak usia 21 ngajarin ayah Anda bahwa pohon kalau di dalam pot itu berarti bonsai. Bukan saya ajari, saya menjadikan penjelasan. Oh iya, ya, Bapak nanti. Padahal gitu. Sebab ayah saya itu lebih baik dari saya. Ya. Oke. Ya. Akhirnya Anda berangkat ke Jakarta. Nah, saya berangkat ke Jakarta. Nah, setelah tidak lama lagi, apa yang Bapak lakukan pertama di Jakarta? Pada saat itu saya mulai, sebelum saya datang ke Jakarta itu saya keliling, saya meninjau semua tempat kabupaten, kecamatan, dari Banyuwangi terus sampai di Serang. Kecamatan ya? Kecamatan, setiap kecamatan saya singgah. Saya mau tahu sebetulnya di Indonesia itu bisnisnya kayak apa. Dan hasil daripada survei saya adalah semua pedagang ini pada akhirnya semua kumpul di Jakarta, sehingga saya harus datang ke Jakarta. Nah, di situ saya datang, Pak. Kira-kira demikian, Pak. Kemudian Anda kan mulai dari titik nol di Jakarta itu. Bagaimana Anda bisa kemudian Bapak bisa berkembang sampai sekarang ini? Setelah saya datang ke Jakarta, yang saya pikirkan itu adalah saya ingin menjadi bankir. Oh, pertama memang bankir? Bankir, saya ingin menjadi bankir. Oleh karena waktu saya kecil, dari rumah ke sekolah itu harus melalui satu gedung yang mewah sekali, indah sekali. Dan saya tanya sama Pak Guru saya, itu ada satu gedung yang baik sekali, tapi kok enggak ada barang dagangan? Dan orang-orang yang di dalam itu keren-keren semua. Sebetulnya dagang apa itu? Setelah dia tanya alamatnya dan sebagainya, baru dia tahu, dia memberitahu kepada saya bahwa itu adalah Handelsbank Belanda. Nanti saya tanya, apa itu bank? Guru saya mengatakan bank itu adalah suatu lembaga yang sebagai intermediate, menampung orang yang ada kelebihan uang dan diberikan kepada orang yang membutuhkan uang, dan di situ ada perselisihan bunga. Nah, itu adalah bank. Saya pikir kok gampang sekali ya, sehingga hanya begitu, wah orang-orangnya di dalam itu keren-keren semua. Jadi saya pikir pada suatu hari kalau saya besar, saya juga ingin menjadi bankir. Maka saya mulai memikirkan bankir.
Bank yang pertama Bapak kelola apa? Tahun 1959 yaitu Bank Kemakmuran yang dimiliki oleh Bapak Jenderal Yusuf Andi Yusuf. Bank Kemakmuran. Bank Kemakmuran, Pak. Berapa tahun itu Bapak? 2 tahun. Bapak besarkan bank itu kemudian. Saya, Pak. Kemudian setelah itu. Nah, pada saat itu adalah waktu saya mau menjadi ingin masuk ke dalam banking business. Juga ayah saya mengatakan bank itu adalah orang kaya punya mainan. Nah, kamu tidak punya uang itu bagaimana bisa menjadi bankir? Nah, saya jelaskan setelah saya analisa, perbankan itu adalah jual beli kepercayaan, bukan jual beli uang. Sepanjang kalau saya memiliki kepercayaan, maka saya berkualitas menjadi qualified menjadi bankir. Jadi Bapak sangat ketat mempertahankan kepercayaan itu kepada klien-klien Anda. Nah, ayah saya mengatakan, kamu bagaimana orang desa baru datang ke Jakarta, siapa yang percaya pada Anda? Nah, saya jelaskan bahwa kepercayaan itu saya bisa pinjam dari orang lain. Dengan suatu teori itu adalah naik kuda, kejar kuda yang lain. Maka pada saat itu saya mengundang 5 orang yang terkenal di Jakarta ini sebagai partner saya masuk ke dalam Bank Kemakmuran. Sehingga begitu saya mulai sudah ramai oleh karena dia mempunyai banyak teman. Jadi saya sudah menjadi bankir. Kira-kira 2 tahun kemudian saya melihat bahwa kelima kuda ini larinya kurang cepat. Jadi saya harus cari kuda yang lebih cepat. Nah, disitulah saya mulai masuk ke dalam Bank Buana. Oh. Nah, sebelumnya Bank Buana itu orang mengatakan itu Bank Buaya. Nah, maka saya mengajak pada saat itu adalah salah satu partner itu adalah Asahi Mas Tan Siong Ki. Nah, jadi ada 5 bisnismen yang paling besar itu saya ajak dia sebagai partner di dalam Bank Buana. Maka dalam 1 tahun waktunya itu Bank Buana sudah menjadi bank swasta yang paling besar. 6 tahun kemudian saya mulai merasa bahwa Kudanya kurang cepat. Kurang cepat. Jadi saya harus cari kuda yang lebih cepat. Maka akhirnya saya berani meninggalkan Bank Buana, saya masuk ke Penin Bank. Dari Penin Bank itu adalah juga dari bank kecil 3 saya bergabung menjadi Penin Bank. Akhirnya Waktu itu masih kecil. Masih kecil, ya. Dan dalam waktu 1,5 tahun juga menjadi bank swasta yang terbesar di Indonesia pada saat 1,5 tahun. saya, Pak. Setelah kira-kira 6 tahun, saya mempunyai suatu ide yang lain, adalah bagaimana saya bisa membangun satu bank yang paling baik. Nah, di situ bukan, yang saya maksud itu adalah bank clearing center. Maka saya pikir kalau mau mulai menjadi bank clearing ini, mesti bisa cari beberapa nasabah yang banyak transaksinya itu. Saya pikir adalah yang paling penting adalah pedagang rokok, lantas tekstil, lantas barang makanan, bangunan, beberapa ini. Saya merasa bahwa kalau urusan rokok, pabrik rokok itu, Lim Siu Long ini adalah orang yang paling berpengaruh di dalam pasar, di dalam industri rokok. Oleh karena pada saat itu